yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita harus sungguh-sungguh mengerti bahwa setiap kita ada rencana Allah. Demi rencana Tuhan tergenapi, Tuhan bisa memakai yang baik atau yang tidak baik menurut penilaian kita. Lebih baik berjalan di dalam jalan yang Tuhan siapkan dalam hidupmu. Meskipun engkau tidak tahu bagaimana nanti perjalanan itu. Ujungnya apa? Mulainya bagaimana? Tapi kalau berjalan di dalam jalan yang Tuhan siapkan, percayalah ada Tuhan di situ. Daripada Anda berjalan di dalam jalan yang Anda siapkan sendiri. Sebagus apapun, seindah apapun jalan itu, bagaimana mulusnya Anda memulai perjalanan itu. Kalau itu bukan Tuhan yang siapkan, tidak ada Tuhan di situ. Kalau tidak ada Tuhan di situ, maka perjalananmu sia-sia. Untuk masuk dalam rencana Allah hanya membutuhkan kerendahan hati. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada pada hari ini, baik yang ada di rumah maupun dimanapun. Puji Tuhan kita masih bisa terus beribadah secara online pada minggu terakhir di bulan Juni ini. Baik, mari saudara buka Alkitab saudara dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 105, Mazmur 105 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-22. Hari ini saya berikan tema khotbah untuk kita renungkan pada minggu terakhir ini adalah tentang hidup dalam rencana Allah. Amin. Hidup dalam rencana Allah. Bagaimana sebenarnya atau apa yang akan terjadi kalau rencana Allah terjadi dalam hidup kita. Baik, kita lihat dalam Mazmur 105 ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Saya bacakan buat kita semua. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap orang, seluruh manusia saudara, bahkan seluruh alam raya ini sebenarnya diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan ciptakan semua dengan maksud tertentu. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan dalam kisah penciptaan dalam kitab Kejadian saudara pasal 1. Setiap hari itu saudara selesai Tuhan menciptakan apapun. Di hari pertama, hari kedua sampai hari yang ke-6 saudara. Tuhan dalam ayat itu kita lihat ada satu tulisan yang luar biasa. Dikatakan lalu Tuhan melihat semua itu baik. Dan dia memberkati hari itu. Jadilah petang, jadilah pagi. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa yang kita sembah saudara, yang sekarang tinggal bersama-sama dengan kita dalam kuasa Roh Kudus. Dari semua pekerjaannya ada rencananya. Tuhan tidak sembarangan memisahkan terang dan gelap. Ada rencananya. Tuhan tidak sembarangan memisahkan air dari yang ada di atas cakrawala dan yang ada di bawah cakrawala. Ada rencananya. Tuhan juga tidak sembarangan menciptakan saudara dan saya. Siapapun nama saudara,
jenis kelamin saudara, lahir dari suku apa, status sosial saudara apa. Ada rencana Tuhan. Nah ini penting saudara. Secara khusus bagi kita yang sudah menerima keselamatan. Yang sudah percaya Tuhan Yesus. Kita harus sungguh-sungguh mengerti bahwa setiap kita ada rencana Allah. Katakan amin. Kalau saudara mengerti bahwa setiap kita ada rencana Allah, itu yang membuat saudara berani, rela, bersedia untuk hidup dalam rencananya. Kalau saudara tidak menyadari bahwa Tuhan punya rencana dalam pribadi saudara, pasti kita tidak rela menjalani hari-hari kita bersama Tuhan. Banyak orang Kristen tidak rela menjalani hari-harinya bersama Tuhan loh. Kenapa? Kesadaran bahwa rencana Tuhan itu baik belum ada dalam hati kita. Pastikan saudara dan saya mengerti, menyadari Tuhan punya rencana buat kita. Kalau saudara menyadari itu saudara, maka saudara bisa hidup dalam rencana Allah. Nah di situ tadi dikatakan, saya baca ya sekali lagi. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Ternyata saudara, bicara rencana ilahi kadang tidak sama dengan pengertian manusia. Bagi manusia, manusia punya standar yang kelihatan. Manusia punya standar dengan kemampuan jasmani, dengan kemampuan badani. Standar manusia itu. Makanya manusia bisa dengan gampang menghakimi dengan sudut pandang manusia. Sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang menyakitkan, manusia langsung bisa berkata atau bisa menghakimi bahwa itu tidak baik. Padahal saudara, kalau kita baca tadi ayat 16, ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan persediaan makanan. Bagi manusia kelaparan tidak baik. Tapi bagi rencana Allah, Tuhan bisa memakai yang baik atau yang tidak baik menurut kita demi rencananya tergenapi. Amin. Demi rencana Tuhan tergenapi, Tuhan bisa memakai yang baik atau yang tidak baik menurut penilaian kita. Jadi saudara, untuk hidup dalam rencana Allah, saya akan segera cepat saja. Yang pertama saudara harus perhatikan poinnya ya. Jadi untuk kita bisa hidup dalam rencana Allah, poin pertama yang kita harus renungkan adalah bahwa Allah memiliki rencana yang indah. Amin. Allah memiliki rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Bahkan dalam setiap perbuatannya. Meskipun kita merasa kok kayaknya tidak enak. Daging kita tidak bisa menerima perbuatan-perbuatannya itu. Di balik setiap pekerjaan Allah ada rencananya yang mulia. Amin. Jadi tidak ada yang asal dibuat. Seperti tadi saya katakan, Tuhan tidak memisahkan terang dan gelap, sekedar memisahkan saja. Ada rencananya. Ketika dia sudah punya rencana, itulah baru dia buat benda penerang. Yang besar untuk menerangi siang, yang kecil untuk menerangi malam. Bahasa Alkitab begitu. Tuhan menciptakan manusia juga ada rencananya. Dan rencana itu tidak bisa berubah. Jelas. Apa Alkitab berkata? Baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Itu rencananya. Jadi dia tidak buat kita hanya sekedar ya sudah. Beranak cucu bertambah banyak. Itu berkatnya. Tapi rencananya kita segambar serupa dengan Allah. Luar biasa. Nah, jadi kenapa Tuhan selalu memiliki rencana saudara? Karena Tuhan yang saudara sembah, yang kita sembah, saudara dan saya sembah di dalam nama Yesus. Itu Tuhan yang melihat jauh ke depan. Nah ini. Kita seorang orang tua saja. Saya seorang bapak dengan 2 anak. Dalam keterbatasan sebagai manusia, saya selain berdoa, saya sepertinya melihat jauh ke depan. Nah, saya ingin nanti anak saya begini. Itu yang namanya melihat jauh ke depan. Nah apalagi Tuhan.
Tuhan dia melihat jauh ke depan. Ketika dia ciptakan Anda, dia ciptakan saya, dia ciptakan siapapun. Ada rencananya, karena rencana itu dia buat dari awal sampai ujung. Ada dalam genggamannya semua. Nah ternyata saudara, kalau saudara menyadari itu, maka berjalan dalam rencana Allah itu sangat indah. Amin. Saya waktu baca baik-baik kitab ini saudara, lalu saya juga belajar, saya baca di situ dikatakan Yusuf. Kisah ini sebenarnya kisah tentang Yusuf. Kalau saudara baca di bawahnya tentang Musa ayat 24 sampai selanjutnya. Itu saudara tentang Musa. Jadi semua hamba-hamba Tuhan yang di Alkitab, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Yusuf saudara. Itu saudara Tuhan sudah melihat jauh ke depan. Tuhan tidak sembarangan. Dia tahu karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas masa lalu, masa sekarang, bahkan masa yang akan datang. Tuhan yang kita sembah tidak terbatas oleh masa dan waktu. Dia berkuasa atas segala masa itu. Nah, kita lihat dulu saudara Mazmur 33 ayat 11. Saudara lihat Mazmur 33 ayat 11 dikatakan begini. Dari ayat 10 ya. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Ayat 11. Tetapi rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Rancangan dari bangsa-bangsa, rancangan dari kita manusia, Tuhan bisa gagalkan loh. Kalau rancangan itu tidak berkenan, Tuhan bisa gagalkan. Menara Babel dirancang sedemikian rupa, Kejadian 11. Karena Tuhan tidak berkenan, gagal saudara. Tetapi ayat 11 ditegaskan. Tetapi rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Jadi rencana Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Berarti kalau rencana Tuhan itu tetap, itu punya nilai kekekalan. Dan kalau punya nilai kekekalan, berarti rencana Tuhan itu pasti. Nah sebagai orang percaya, alangkah baiknya kita memilih hidup dalam rencananya. Karena rencananya tidak bisa gagal. Tapi rencana kita bisa gagal. Amin. Saya pernah punya statement, saya sering bagikan dimanapun saya khotbah. Lebih baik kita berjalan di jalannya Tuhan. Di jalan yang Tuhan siapkan bagi kita. Meskipun kita tidak tahu ada apa di ujung sana. Daripada kita berjalan di jalan yang kita siapkan. Karena sebagus-bagusnya jalan yang kita siapkan, tidak ada Tuhan di situ. Halo? Saudara boleh ingat statement ini. Lebih baik berjalan di dalam jalan yang Tuhan siapkan dalam hidupmu. Meskipun engkau tidak tahu bagaimana nanti perjalanan itu. Ujungnya apa? Mulainya bagaimana? Tapi kalau berjalan di dalam jalan yang Tuhan siapkan, percayalah ada Tuhan di situ. Daripada Anda berjalan di dalam jalan yang Anda siapkan sendiri. Sebagus apapun, seindah apapun jalan itu, bagaimana mulusnya Anda memulai perjalanan itu. Kalau itu bukan Tuhan yang siapkan, tidak ada Tuhan di situ. Kalau tidak ada Tuhan di situ, maka perjalananmu sia-sia. Amin. Jadi saudara, poin yang pertama, untuk bisa hidup dalam rencana Allah, percayalah bahwa Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Bagaimana Anda berjalan atau hidup dalam rencana, Anda tidak percaya ada rencana Allah. Dan rencana Allah dalam Mazmur 33 dikatakan tetap untuk selamanya. Amin. Ketika saya ambil keputusan untuk melayani Tuhan, pikiran saya bingung, nanti bagaimana? Pikiran saya bingung. Tetapi hati saya berkata, ikut saja. Memulainya tidak gampang. Tapi secara pribadi saya berani bersaksi. Karena ini adalah rencana Tuhan. Ada Tuhan dalam perjalanan itu. Amin. Itu yang membuat kita, saya pribadi hamba-hamba Tuhan, masih tetap bisa kuat melayani Tuhan.
Saya percaya semua hamba-hamba Tuhan, poin pertama untuk dia bisa menjadi seorang hamba Tuhan atau pendeta, dia menyadari ada rencana Tuhan. Amin. Nah, kita lihat lagi dan rencana Tuhan itu bagaimana saudara. Yeremia 29 ayat 11. Saudara buka Alkitab saudara dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dikatakan begini, sebab aku ini mengetahui. Nah, saya baca pelan-pelan. Aku adalah Tuhan, mengetahui. Jadi saudara, saya akan mencoba membawa saudara mulai memisahkan. Benarkah hidup kita ini sedang berjalan dalam rencana Tuhan atau lebih banyak dalam skenario kita, rencana kita. Padahal saudara ayat ini jelas, aku ini. Tuhan yang tahu rencana, rancangan, masa depan. Tuhan yang tahu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Kata aku ini mengetahui itu bicara otoritas Tuhan. Untuk saudara bisa rela berjalan dalam rancangan ilahi, Anda harus rendah hati dulu. Anda harus mengetahui dulu bahwa Tuhan punya otoritas. Dia punya kuasa, dia punya otoritas. Makanya dia katakan, aku ini mengetahui apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu otoritas. Kekristenan yang punya otoritas tidak dimulai karena pegang janji Allah berkata, aku beri kuasa, aku beri kuasa, aku beri kuasa. Bukan. Kekristenan yang nanti akan punya otoritas itu dimulai dari kerendahan hati untuk menerima kehendak Allah. Tanpa kerendahan hatimu untuk menerima kehendak Allah, maka engkau tidak bisa berjalan dalam otoritas Allah. Amin. Banyak orang pikir, yang penting aku pegang firman ini, dia bilang begini, aku jalan. Tidak begitu saudara. Anda bisa menerima, mengalami lawatan, menikmati kuasa Allah, memiliki otoritas lewat firman. Bahkan otoritas pribadimu diberikan, bahkan ditambahkan oleh Tuhan. Hanya ketika Anda mulai dari kerendahan hati untuk berjalan, rela mengakui otoritas Allah. Amin. Tanpa mengakui, maka sia-sia kepercayaan kita saudara. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saya tidak khotbahkan ini, tapi saya ambil poin saja. Jadi Tuhan yang tahu, berarti otoritasnya ada dalam dia. Dan rencana Tuhan, dengan singkat saya baca lagi. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Yang pertama, rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Nah ini kita perlu pelajari baik-baik dulu. Damai sejahtera ini bukan damai sejahtera dalam standar dunia. Kalau damai sejahtera dalam standar dunia, ini gampang. Waktu saudara diberkati, damai sejahtera. Waktu semua lingkungan saudara baik-baik saja, damai sejahtera. Nah kalau damai sejahteranya seperti itu, apa bedanya kita dengan yang tidak percaya Yesus? Halo? Orang tidak percaya Yesus juga ketika diberkati, ketika semua baik-baik saja, damai sejahtera. Tapi kalau terjadi keadaan seperti hari ini, 3 bulan terakhir, kita semua mau kemana-mana susah, ya. Sepertinya menahan diri dan segala macam. Tapi saudara tetap damai sejahtera. Nah ini yang sedang berjalan dalam rencana Tuhan. Yohanes 14 dengan jelas berkata, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak dapat diberikan oleh dunia. Ternyata untuk bisa dapat damai sejahtera itu saudara tidak bisa klaim-klaim firman. Untuk dapat damai sejahtera Allah dimulai dari kerelaan hati. Kerelaan hati, kerendahan hati menerima otoritas Allah. Saat saudara buka hati, rela hati, Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Damai sejahteranya turun. Maria ketika mendapat firman Allah, itu bukan enak loh. Coba kalau itu kejadian di zaman sekarang. Di zaman internet yang super cepat gosipnya kan. Wih,
Ada pelayan Tuhan bernama Maria hamil. Tidak punya suami. Wih. Langsung saudara penghakiman itu datang. Katanya. Betul nggak? Ternyata kalau terjadi saat ini kurang lebih seperti itu. Esensinya sama. Ketika Maria mendapat suara Tuhan bahwa dia akan mengandung. Dengar baik, suara Tuhan itu datang ketika hukum rajam itu sedang terjadi. Barang siapa ketahuan hamil di luar nikah, tidak jelas suaminya, pasti dilempar dengan batu sampai mati. Tetapi karena Maria menyadari itu rencana Allah, dia berkata apa? Aku ini adalah hamba Allah, jadilah padaku apa yang kau kehendaki. Wah. Ini orang yang mengerti bahwa ada rencana Tuhan dalam setiap perbuatannya. Jadi kalau Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang berfirman, Tuhan yang menaruh saudara di jalan itu, nikmati saja. Karena dia pasti bertanggung jawab. Amin. Sekarang begini, waktu Maria dapat suara bahwa dia akan mengandung Tuhan Yesus, saudara. Hukumnya lagi adalah hukum apa namanya? Rajam. Bahkan saudara ketika, jangankan hukum rajam, ketika didengar sama Yusuf, Yusuf mau menceraikan dia. Tapi karena Tuhan punya rencana, Tuhan datang sama Yusuf, jangan ceraikan dia. Berarti Tuhan bertanggung jawab. Yang penting Maria rela dulu. Dan selanjutnya, saya juga heran. Saya sebagai pikiran saya seorang manusia ya. Bagaimana Tuhan bisa melindungi Maria dari orang-orang di sekitarnya kan. Sehingga proses kehamilan itu tetap dijaga Tuhan. Jangan-jangan seperti Tuhan menutup mata orang Sodom dan Gomora kan. Pada waktu orang Sodom dan Gomora mau pakai dua malaikat yang mau menghancurkan Sodom. Mereka cari pintu gak dapat-dapat. Jangan-jangan seperti itu. Kita gak tahu suka-sukanya Tuhan. Amin. Jangan-jangan seperti itu cara Tuhan membuat proses kehamilan Maria selama 9 bulan itu. Gak ada yang tahu. Bisa saja. Begitu saya renungkan ayat ini saya mengerti betul. Mungkin menurut daging tidak enak. Tapi kalau rencana Tuhan, Tuhan bertanggung jawab. Amin. Jadi rancangan Tuhan yang pertama damai sejahtera. Tapi itu tadi saya jelaskan damai sejahtera itu bukan ukuran dunia. Kalau Maria hidup dalam standar dunia, 9 bulan itu stres dia. Kalau kata dokter, kalau ibu hamil stres 9 bulan, anaknya bisa kacau-kacau loh. Puji Tuhan anaknya aman-aman. Berarti mamanya suka cita selama hamil. Amin. Berarti mamanya Maria suka cita selama hamil. Gitu. Kenapa suka cita? Tuhan punya cara membuat Maria bisa melewati itu. Yang kedua, rancangan Tuhan itu apa? Dan bukan rancangan kecelakaan. Saudara mengerti dulu. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Artinya Tuhan tidak mau mencelakakan dirimu. Kata celaka di sini artinya memusnahkan. Membuat engkau tidak bisa menerima yang baik. Mulai dari rancangan itu sampai penggenapannya. Itu yang namanya rancangan kecelakaan. Tapi kalau karena Anda keras kepala. Atau karena Anda tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Tuhan bisa membuat saudara masuk dalam fase sepertinya celaka. Bisa nangkap? Rancangannya tidak mencelakakan, tapi kalau mungkin kita nggak siap, sepertinya celaka. Contohnya apa? Waktu Tuhan panggil Musa, ada rencana Tuhan buat Musa. Ketika Firaun dengan geram, saudara baca kitab Keluaran, setelah Yusuf tidak ada, muncullah pemimpin yang tidak mengenal Yusuf. Keluaran pasal 1. Lalu mereka memberikan kuk yang lebih berat terhadap orang-orang Israel yang tinggal di situ. Tadinya di tanah Goshen. Kemudian beranak cucu sampai tambah banyak karena itu firman Allah. Itu kecelakaan saudara. Orang Israel kok tiba-tiba jadi budak. Itu kan celaka. Tapi itu bukan rancangan. Kenapa orang Israel seolah-olah jadi budak? Memang itu firman Allah. Amin. Selama kurang lebih 400 tahun. Tapi di tengah itu pun Tuhan rancangkan Musa. Dipersiapkan Musa saudara. Waktu itu Firaun memerintahkan membunuh semua anak laki-laki. Anak perempuan jangan. Karena anak perempuan bisa mereka pakai sebagai pelayan jadi istri. Tetapi orang tua Musa
menyembunyikan Musa 3 bulan. Sampai dia tidak bisa sembunyikan lagi. Dilarunglah, dilemparlah di Sungai Nil. Kakaknya ikut dari jauh. Tuhan persiapkan. Singkat cerita malah Musa jadi anak kesayangan. Diangkat jadi anaknya putri Firaun. Dirawat. Nama Musa itu artinya sebab aku telah mengambilnya dari air. Halo? Lalu Musa hidup bertumbuh dalam pengajaran orang Mesir. Orang berhikmat. Tapi Tuhan sudah taruh sesuatu di hatinya. Sampai pasal 2 apa pasal 3 itu. Nanti saudara buka sendiri. Musa membela bangsanya dari kaum Mesir. Ketika terjadi cekcok, dia bunuh itu orang Mesir. Mayatnya dia sembunyikan. Lalu selanjutnya saudara, berapa waktu kemudian dia lihat sesama Bani Ibrani cekcok. Dia coba leraikan. Tapi ternyata yang dileraikan bilang, apakah kau mau bunuh aku juga? Seperti engkau membunuh orang Mesir. Langsung dia takut. Berarti perkaranya ketahuan. Lalu dia lari saudara ke gunung. Berapa lama? 40 tahun. Itu celaka saudara. Saudara melarikan diri 40 tahun. Tapi itu sesuatu yang diizinkan Tuhan. Bukan dirancangkannya. Jadi dia tidak merancangkan kecelakaan. Tapi sesuatu yang tidak baik, tidak enak, celaka, menyedihkan, jadi budak. Diizinkan Tuhan untuk memproses, mempersiapkan pribadi kita. Amin. Musa itu saudara perjalanannya panjang. 40 tahun. Dia tinggal sebagai orang asing, sebagai orang Mesir. Dari umur 3 bulan sampai 40 tahun. Lalu dia lari di gunung 40 tahun. Di tempat Yitro, daerah orang Midian. Berarti sampai umur 80 tahun. Ada di sini yang 80 tahun masih mencari jalan Tuhan. Kita kalau udah 80 tahun tinggal siap-siap. Bernyanyi begini. Oh Yerusalem. Ya. Kota mulia. Hatiku rindu ke sana. Biasa kalau udah 80 tahun kita udah tidak mikir rencana Allah lagi. Kita udah pikir Tuhan kau panggil sajalah aku kan. Musa sampai 80 tahun masih proses. Lalu Tuhan panggil dia. Begitu Tuhan panggil saudara banyak itu kesusahan yang dilewati Musa. Baik berhadapan dengan Firaun orang Mesir. Bahkan memimpin orang Israel di padang gurun 40 tahun. Berarti 4 kali 3 ya. Per 40 tahun. Nah ini. Jadi artinya saudara sesuatu yang tidak menyenangkan. Abraham. Ada rencana Allah. Tuhan berjanji keturunannya akan besar. Keturunan akan seperti pasir di laut, bintang di langit. Tetapi ada pada satu titik Tuhan bilang korbankan anakmu itu. Ishak. Kalau kita cuma baca sepotong. Wah ini kecelakaan. Tuhan ini jahat amat. Tadi dia berjanji ditunggu 25 tahun. Setelah 25 tahun dikasih itu anak. Baru hidup sekian belas tahun. 14 tahun kurang lebih. Disuruh persembahkan. Waduh. Kecelakaan. Tapi bukan itu. Kalau saudara mengalami hal-hal yang tidak baik. Kecelakaan tidak menyenangkan. Jangan-jangan itu bukan jangan-jangan. Pasti itu bukan dari Tuhan. Tapi diizinkan Tuhan. Demi saudara semakin siap dan semakin ngerti lagi. Ternyata Abraham taat. Tuhan tidak pernah terlambat loh. Begitu pas mau dipotong lehernya. Atau apanya lah saya tidak tahu. Intinya begitu Abraham mau menyembelih anak itu. Alkitab berkata begitu. Tuhan berkata dari langit. Jangan apa-apakan dia. Amin. Ayub. Ini saya jelaskan dulu. Ayub. Ayub itu orang yang paling berkenan. Kita langsung masuk poin kedua ya. Jadi yang pertama, Allah memiliki rencana. Dan rencananya itu tadi damai sejahtera. Amin. Tetap untuk selamanya. Kedua bukan kecelakaan. Ya. Nah, belum yang kedua maaf. Ayub itu saudara. Pasal 1. Kita buka dulu ayatnya. Dalam Ayub. Ini keren sekali ayat Ayub ini. Ayub pasal 1 dikatakan ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub.
Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Selanjutnya kita lompat ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Ayat 8. Saudara boleh garis bawahi, lingkari ayat 8. Ini ayat yang luar biasa. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, jadi saudara, Ayub ini sedang sangat sungguh-sungguh sama Tuhan. Hidupnya benar-benar takut akan Tuhan, jujur, saleh, menjauhi kejahatan. Saking sungguh-sungguhnya saudara, nama Ayub ada di hati Tuhan, ada di mulut Tuhan. Sampai ketika iblis datang, Tuhan yang promosikan Ayub. Dulu saya tidak terlalu perhatikan ayat demi ayat. Dulu saya pikir iblis yang minta sama Tuhan. Tapi memang betul iblis minta. Tapi sebelum iblis minta, Tuhan promosikan Ayub loh. Ternyata orang yang hidup takut Tuhan, Tuhan promosikan. Tapi selama ini pikiran kita Tuhan promosikan yang enak-enak saja ya. Dipromosikan jadi apa? Pemimpin. Ternyata waktu saudara sungguh-sungguh sama Tuhan, saking Tuhan mengenal saudara, Tuhan promosikan saudara juga sama setan loh. Karena Tuhan tahu, pasti orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan bisa mengalahkan setan. Nah ini, makanya gak usah terlalu takut nanti waktu saudara Tuhan bawa dalam peperangan rohani. Karena Tuhan mengetahui batas-batas kekuatan saudara. Jadi Tuhan promosikan Ayub karena Tuhan tahu siapa Ayub. Orang yang hidup dalam jalan Tuhan, orang yang hidup dalam rencananya, itu Tuhan tahu loh. Amin. Jangan-jangan kita ini sekarang kegeeran. Kristen GR, tahu ya Kristen GR? Kita merasa hidup dalam rencana Tuhan, padahal semuanya rencana kita. Ah ini yang repot. Tanda-tandanya gampang, saudara bisa lihat. Gampang kecewa enggak? Nah, kalau saudara gampang kecewa, gampang persalahkan orang, gampang sakit hati, susah mengampuni, apalagi kalau sampai ke menyalahkan Tuhan. Ah ini tanda-tanda orang yang tidak hidup dalam rencana Allah. Karena Ayub yang hebat itu saudara dipromosikan Tuhan sama setan. Ketika dipromosikan saudara, habis dia. Dalam satu hari anaknya laki-laki mati yang lagi pesta. Ada 7. Anaknya perempuan 3 mati juga. Harta bendanya habis. Lalu dia kena sakit borok. Sakit yang mengerikan. Sakit yang penuh kejijikan. Bahkan sampai pada ujung istrinya pun tinggalkan dia. Menyuruh dia mengutuki Tuhan. Tapi Ayub tetap setia. Ini kita baru 3 bulan omset menurun. Udah bilang Tuhan ini tidak adil kan? Banyak orang datang sama saya. Selama kurang lebih 3 bulan ini by phone ya. Dan baru 1-2 minggu ini ada yang didoakan. Itu hampir semua rata-rata kalau minta didoakan karena masalah ya. Kan yang didoakan juga gak harus masalah. Ada yang didoakan supaya sehat, ada yang didoakan supaya usahanya baik. Nah kalau bicara masalah, hampir semua bilang masalah gara-gara corona ini. Dan katanya Tuhan kok gak baik. Sampai ada yang berkata, apa kurang saya Pak? Saya ini paling rajin kasih persembahan, pemberian, persepuluhan, bla bla bla, segala macam paling rajin. Tapi kok masih saya kena dampak ya? Nah ini kita harus bongkar lagi imannya. Gitu saudara. Ayub saudara. Coba baca ayat 1 ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh. Nah saleh. Coba. Saleh itu artinya satu takaran rohani yang dapat dilihat orang. Itu saleh. Kalau kita berdoa menyembah Tuhan kan kadang orang gak lihat kan. Betul ya? Kita dengan Tuhan. Tapi kalau saleh itu orang bisa lihat. Jadi penilaian dari orang. Berarti Ayub ini secara mata luar saleh. Apalagi? Jujur. Nah jujur ini yang dari dalam hati.
Dan juga secara keluar juga. Orang jujur itu kan dalam interaksi, apalagi dia punya banyak kambing domba segala macam. Orang-orang yang berbisnis dengan dia bisa merasakan, jujur. Kita saudara, oke lah kita saleh. Jujur. Kadang ada bohong-bohong bilang, bohong putih Pak Pendeta. Tahu bohong putih? Bawang putih saya tahu, kalau bohong putih saya tidak tahu. Atau sebaliknya, kita jujur tapi salehnya enggak. Nah, ini repot juga, hati kita baik. Tapi di depan orang, muka kita kayak pepaya modok. Tahu? Kayak jeruk purut. Ditekuk terus. Nah, itu tidak ada nilai kesalehannya. Nah, Ayub dari luar oke, dari dalam oke. Apa lagi? Takut akan Allah. Nah, ini yang tadi saya bilang. Berarti dia suka bergaul dengan Tuhan, berdoa. Itu pribadi, gak ada yang tahu. Tapi dia takut akan Allah. Dan menjauhi kejahatan. Wah. Kita mungkin ada di situ semuanya, tapi persentasenya saya bisa yakin mungkin masih jauh dari Ayub. Dan penderitaan kita juga masih jauh dari Ayub. Tapi masih jauh dari Ayub, sungut-sungutnya lebih parah dari Ayub kan? Ayub dalam sekejap mata loh, diambil semuanya. Jadi bukan rancangan kecelakaan, nanti saudara baca sampai pasal 42, bagaimana Tuhan pulihkan Ayub. Luar biasa. Ternyata Tuhan hanya minta apa? Syarat pemulihan itu apa? Rendah hati dan berdoa. Itu aja. Jadi kalau diizinkan, itu demi memunculkan sifat asli daripada orang itu. Yang ketiga, rancangan Tuhan apa? Masa depan penuh harapan. Damai sejahtera, bukan kecelakaan, masa depan penuh harapan. Nah, ini rancangan Tuhan. Jadi mungkin saudara sedang seolah-olah digiring Tuhan. Seperti gembala memukul dombanya. Diarahkan supaya masuk kembali ke dalam kawanan. Digiring. Saudara tidak suka. Tapi begitu itu saudara sadar bahwa dalam firman. Saudara bisa lihat kompas kita Alkitab. Bahwa semua yang terjadi sepertinya memang tuntunan Allah. Meskipun sakit. Masuklah di situ. Karena itu rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, kalau Tuhan punya rencana, bagaimana langkah kedua untuk kita bisa hidup dalam rencana Allah? Ternyata rencana Tuhan itu setiap waktu, setiap masa, setiap zaman, setiap keadaan, setiap situasi ada. Dan secara khusus kalau kita lihat di Mazmur 105 itu bicara tentang Yusuf. Dan untuk mempersiapkan rencana itu tergenapi, Yusuf, Tuhan memilih siapa yang layak. Jadi bicara rencana Tuhan juga itu tidak tiba-tiba loh. Nah ini supaya jangan lahir kita orang Kristen yang tiba-tiba semua. Biasanya ngomong bisnis gitu ya, tiba-tiba lebih dari pendeta. Atau biasanya ngomong firman Tuhan, tiba-tiba jadi apa gitu. Karena rencana Tuhan itu satu kehidupan. Ya, ini beda. Pertobatan, perhatikan saya baik-baik ya. Pertobatan bisa tiba-tiba. Oke? Bisa. Saulus lagi menggebu-gebu mau bunuh orang Kristen. Bahkan kematian Stefanus kalau saudara baca Kisah Rasul 8. Ada dalam kuasanya. Dia setuju dengan matinya Stefanus. Bayangkan hebatnya orang itu. Dia punya SIM. Surat izin membunuh. Kan? Ada dalam kuasanya. Lagi jahat dia. Lagi menyala-nyala dengan marah, dengan benci. Ingin bunuh, ingin bantai semua anak Tuhan. Tapi dalam perjalanan ke Damsyik. Tiba-tiba. Satu cahaya datang menghampiri dia. Yaitu Tuhan. Dan dia dengar suara, dia bertobat. Pertobatan bisa tiba-tiba. Tapi berjalan dalam rencana Allah tidak tiba-tiba. Pertumbuhan ilahi, pertumbuhan rohani tidak tiba-tiba. Pertumbuhan rohani itu perjalanan nyata. Amin. Tuhan pilih orangnya, tapi Tuhan tahu siapa yang mau. Dalam konteks pembacaan 105, Tuhan pilih Yusuf dari Kejadian pasal 37. Saudara bisa lihat Alkitab saudara. Kalau saya buka lagi lama.
Dalam Kejadian pasal 37. Cara Tuhan mulai memilih dan menaruh Yusuf untuk mulai berjalan di jalan yang Tuhan rancangkan buat dia lewat mimpi. Kapan mimpinya? Waktu dia berumur 17 tahun. Waktu Yusuf berumur 17 tahun. Kita lihat Kejadian pasal 37 ya. Kejadian pasal 37, saudara lihat. Nah, Yusuf dan saudara-saudaranya. Nanti saudara bisa baca. Ini mulai panggilan Tuhan. Jadi Yusuf masih muda, anak yang lahir pada masa tua daripada Yakub, Israel. Dan Tuhan manggil Yusuf dengan diberikan mimpi. Tuhan kasih dia mimpi. Mimpi apa saudara? Ada di situ. Singkat cerita mimpinya begini. Tiba-tiba dia melihat berkas-berkas gandum. Saudara-saudaranya sujud menyembah dia. Lalu diceritakannya lah mimpinya kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya benci. Padahal saudara, Yusuf itu belum buat apa-apa loh. Jadi kalau nanti saudara mengalami satu proses, satu masa. Gara-gara saudara rela hidup dalam rencana Tuhan dan saudara dibenci. Ingat-ingat sama Yusuf. Memang waktu saudara masuk dalam rencana Tuhan. Setan akan mencoba menaburkan pikiran-pikiran yang salah kepada teman-teman kita, saudara kita. Supaya apa? Kita nggak kuat karena intimidasi lalu kita keluar dari jalan itu. Ingat baik-baik. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba nggak suka ketika Anda ambil keputusan ikut rencana Tuhan. Itu jangan saudara bilang, oh kalau gitu saya doa lagi, jangan-jangan ini bukan rencana Tuhan. Bukan. Setan tidak suka. Kenapa setan tidak suka? Kalau saudara berhasil dalam rancangan itu, maka habislah kerajaan setan. Saudara mempermuliakan Tuhan. Makanya dia taburkan pikiran-pikiran salah. Dia taburkan hal-hal yang tidak baik. Baik kepada keluarga maupun kepada teman-teman saudara. Seperti itu. Lalu dia mimpi lagi yang kedua. Matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah padanya. Sampai bapaknya pun bilang, cukuplah. Mimpi apa mimpimu itu? Nah, bapaknya seorang yang bergaul dengan Tuhan saja berkata, mimpi apa itu? Karena bapaknya cuma mengerti rancangan Tuhan itu hanya masa-masa sekarang. Tetapi Yusuf dirancangkan Tuhan untuk belasan tahun. Bahkan puluhan tahun kemudian. Dimulai dari mimpi. Umur 17 Yusuf dipanggil. Umur 30 baru dia menjadi kuasa atas Mesir. Dan dia hidup sampai 110 tahun. Bayangkan. Jadi dari 17 ke 30. 13 tahun loh prosesnya. Wah, halo. Jadi yang pertama perhatikan Tuhan punya rencana. Yang kedua Tuhan pilih. Kalau hari-hari ini saudara merasakan kok saya sepertinya digiring Tuhan untuk masuk dalam jalan Tuhan. Tapi jalannya kok tidak ada yang enak. Jalannya kok tidak seperti yang saya harapkan. Jangan kecewa saudara. Amin. Karena mungkin saudara tidak ngerti. Mungkin saudara sedang dipersiapkan Tuhan untuk masa yang lain lagi. Mungkin masih berapa tahun lagi atau hal-hal yang lain. Kita nggak tahu. Tapi yang pasti rencana Tuhan itu tetap untuk selamanya. Jadi sebagaimana Tuhan memanggil Yusuf. Begitu juga dia panggil hamba-hamba Tuhan yang lain. Tuhan panggil Abraham di Kejadian pasal 12. Waktu masih namanya Abraham. Lagi enak-enak dia tinggal dalam budaya di Ur Kasdim itu saudara. Tiba-tiba Tuhan suruh tinggalkan semuanya. Lalu. Itu Tuhan pilih. Dan rahasia kenapa pilihan ini tidak salah. Nah ini. Rahasia kenapa Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Ternyata karena orang itu rendah hati. Itu aja. Ketika Tuhan panggil Abraham. Pergi, tinggalkan. Dia pergi loh. Itu rendah hati.
Tuhan hancurkan hidup Ayub. Dia terima loh. Bahkan perkataannya itu perkataan favorit kita. Dengan telanjang aku datang dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali. Aku tidak bawa apa-apa. Tapi Ayub benaran datang dari hatinya. Kita dengan telanjang. Tapi kalau bisa ya. Kalau bisa ya. Kalau bisa ya. Itu. Ketika Tuhan panggil Musa. Tuhan panggil Musa itu di tengah satu hukum. Orang Mesir lagi benci sama orang Ibrani. Makanya semua dibunuh. Tuhan kasih hikmat sama orang tuanya. 3 bulan dipertahankan. Lalu dilempar di sungai Nil. Akhirnya dia harus tinggal di satu negara yang mau membunuh dia loh. Itu nggak gampang. Lalu dalam proses 40 tahun dia lari di atas gunung. Untuk masuk dalam rencana Allah hanya membutuhkan kerendahan hati. Amin. Makanya saudara, waktu Musa terus dipanggil, Musa memberontak juga. Tapi aku ini siapa? Aku tidak berani. Aku ini. Sampai terakhir Tuhan marah loh. Aku ini seorang yang tidak petah lidah. Tidak pintar bicara. Tuhan marah. Bukankah di situ ada kakakmu Harun? Aku akan mengangkat dia sebagai nabi atas engkau dan atas bangsa ini. Dan engkau seperti Allah baginya. Padahal sebelumnya Tuhan sudah kasih tanda. Apa yang di tanganmu tongkat, lemparkan jadi ular. Masukkan tanganmu ke saku bajumu, ke jubahmu. Keluarkan putih seperti kena kusta. Masukin lagi, sembuh. Keluarkan lagi. Kalau mereka tidak percaya, pukulkan ini air, debu, maka semua jadi darah. Tapi Musa tetap tidak percaya. Makanya Tuhan hampir marah. Tapi saudara, di ujungnya itu, kerendahan hati Musa lah yang membuat Tuhan tetap memilih Musa. Amin. Abraham, Ayub, Musa, Yusuf. Mereka ini orang-orang rendah hati. Mereka orang yang tidak mempertahankan kehebatannya. Abraham yang sudah dapat janji Allah saja saudara. Datang sama Tuhan, dia tidak membusungkan dada. Engkau berjanji. Enggak saudara. Abraham tetap datang dengan kerendahan hati. Kita datang sama Tuhan dengan apa? Kita belum hidup seperti mereka. Hanya baru dengar sedikit dari telinga. Langsung bilang apa? Baca di Alkitab, engkau berjanji. Belum dapat janjinya, marah-marah sama Tuhan. Janji hanya digenapi kalau Anda hidup dalam rencananya. Amin. Jadi yang pertama Tuhan punya rencana, yang kedua Tuhan pilih saudara. Dan bicara pemilihan Tuhan itu tidak pernah salah. Mungkin Anda tidak berpengalaman. Amin. Mungkin Anda bilang, aku tidak punya kemampuan. Gak ada urusan dengan Tuhan. Kalau dia pilih saudara, dia persiapkan saudara. Amin. Yang ketiga, nah ini waktu bicara percaya ada rencana. Percaya aku dipilih Tuhan. Amin. Kita lihat dulu ya. Yang sebelum ketiga kita lihat dulu. Efesus 1 ayat 4. Ayatnya apa? Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Dikatakan begini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus. Jadi Tuhan punya rencana buat semua orang percaya. Ada rencana secara global, ada rencana secara pribadi. Dan rencana itu dia tidak pernah salah pilih orang, dia pilih saudara dan saya. Tapi tujuan pilihan itu pertama supaya saudara dan saya kudus dulu. Supaya saudara dan saya kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi standar-standar contoh teladan di perjanjian lama itu harusnya menjadi fokus kita. Bicara perjanjian lama bukan untuk kita belajar secara teologia saja. Oh ini konteksnya begini. Tidak, itu di satu sisi. Tapi bicara perjanjian lama kita melihat zaman dulu saja saudara. Tuhan sudah memilih untuk konsep ini. Dikuduskan, dipersiapkan. Nah kita bersyukur kita punya Yesus yang sudah menggantikannya di kayu salib. Sehingga proses yang Ayub alami, Abraham alami, Musa alami, kayaknya sih kita nggak alami lagi saudara.
Paling kalau kita alami cuma sepersekian persen saja. Karena Tuhan Yesus sudah menggenapinya bagi saudara dan saya. Jadi jelas sekali. Tuhan memilih kita dari awal. Dan Tuhan tetap rindu. Tinggal kita mau enggak. Itu aja. Jadi yang ketiga, kalau Tuhan sudah punya rencana, Tuhan sudah pilih saudara. Yang ketiga, siapkan dirimu untuk proses. Tuhan memproses kita. Saya pernah khotbahkan di sini. Ada kurang lebih 5 proses yang harus dilewati oleh Yusuf. Gara-gara mimpi yang pertama dia dibenci. Jadi ini yang Alkitab bilang dalam kitab Yakobus. Berbahagialah kamu jika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab ujian terhadap imanmu itu akan mendatangkan ketekunan. Nah, pencobaan di sini adalah bukan dibenci karena saudara orang yang jahat. Bukan dibenci karena saudara cerewet. Bukan dibenci karena saudara mata duitan. Bukan dibenci karena saudara keras kepala. Bukan. Tapi lihat Yusuf. Dia tidak buat apa-apa. Dia dibenci hanya gara-gara dia dengan tulus hati ceritakan mimpinya. Waktu saudara ada dalam jalan Tuhan, saudara akan mengalami juga seperti yang Yusuf alami. Dibenci. Dibenci itu disalahpahami saudara. Orang bisa salah paham sama saudara. Nah. Saudara tahu kisah Kain dan Habel? Kejadian pasal 4. Alkitab tidak mencatat Kain dan Habel berkelahi. Enggak. Alkitab mencatat Adam punya anak Kain dan Habel. Ya, yang Kain itu petani, yang Habel itu menggembalakan kambing domba. Lalu sekali waktu mereka memberi persembahan. Kain memberi persembahan dari hasil petaninya, Habel memberi persembahan dari hasil ternaknya. Tiba-tiba persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima. Gak ada berantem loh. Tapi ketika Kain melihat persembahan Habel diterima, iri dia. Dibenci. Jadi memang waktu kita jalan dalam rencana Allah, orang-orang sekitar kita gak suka. Udah begitu. Itu bukan apa-apa. Kenapa? Setan yang menabur. Makanya Tuhan bilang sama Kain, mengapa engkau bermuram saja? Bukankah kamu akan berseri-seri kalau engkau berbuat baik? Tetapi ingatlah, jika engkau merancangkan yang jahat, setan sedang mengintip di balik pintu. Tapi engkau harus berkuasa atasnya. Artinya begini, kalau kamu sudah lihat Habel diterima, kau punya gak diterima, bikinlah yang baik. Yaitu berupayalah supaya persembahanmu diterima. Itu artinya. Bukan iri. Nah ini penyakit orang Kristen. Dia lihat orang lain lebih baik dari dia, dipakai Tuhan lebih dari dia iri. Harusnya seperti kata Tuhan. Bukan kamu akan berseri-seri jika engkau berbuat baik. Ya udahlah kalau kita lihat kok dia dipakai Tuhan, aku gak dipakai Tuhan. Ya udah belajar apa rahasia supaya dipakai Tuhan. Karena kalau saudara melihat dari kacamata negatif, maka seperti Kain akan bunuh Habel. Amin. Jadi prosesnya jelas. Jadi prosesnya. Jadi waktu Tuhan pilih saudara, saudara tidak bisa lari dari proses. Proses pertama pasti saudara akan mengalami disalahpahami, dibenci. Yang kedua, setelah gara-gara dibenci, apa yang dilakukan saudara-saudaranya terhadap Yusuf? Dijual. Proses yang kedua dijual. Orang yang jalan dalam rencana Tuhan seringkali dijual loh. Namanya dibawa-bawa untuk kepada hal-hal yang buruk. Demi keuntungan segelintir orang, nama kita bisa dijual. Itu proses, nggak apa-apa. Itu latihan mengampuni. Amin. Yusuf dijual. Sebenarnya mau dibunuh. Tapi Ruben anak tertua menyelamatkan adiknya. Kita tidak untung kalau dia dibunuh. Lemparkan waktu habis dilempar di sumur. Lebih baik kita jual saja. Baru datanglah para kafilah Ismail kan. Dijual lah. Baru sampai nanti kemudian dari kafilah itu dijual lagi ke rumah Potifar. Baru sampai akhirnya masuk penjara. Masuk lagi ke istana Firaun. Jadi kadang-kadang saudara itu proses. Intinya cuma satu. Waktu saudara dijual. Saudara dijadikan bahan olok-olok. Itu supaya saudara belajar mengampuni. Waktu saudara dibenci, disalahpahami. Itu supaya saudara belajar rendah hati. Habis dijual diapain saudara? Di penjara.
Bayangkan. Sebelum di penjara, difitnah. Dibenci, dijual, difitnah. Dia masuk dalam proses ketika dia jadi kepercayaan di rumah Potifar. Tante Poti ya. Tante Potifar ya. Jatuh cinta sama dia. Berulang-ulang diajak berbuat dosa. Gak mau. Ketika saudara berulang-ulang ditawari dosa, berulang-ulang diajak untuk jatuh, melanggar kehendak Allah, setan akan pakai bagaimana cara supaya saudara difitnah. Itu proses. Fitnah itu proses apa? Merelakan hak. Orang yang difitnah itu berarti tidak bisa bela diri. Merelakan hak. Itu proses. Ini kita mau jalan dalam rencana Tuhan tapi tidak mau diproses. Emas saja saudara untuk bisa masuk di jari saudara sebagai cincin. Leher saudara sebagai kalung. Telinga saudara sebagai anjing. Itu melewati proses yang panjang. Amin. Difitnah. Kemudian apa? Baru di penjara. Begitu di penjara itu apa saudara? Bukan hanya saudara diajar mengampuni, rendah hati, merelakan hak. Tapi waktu di penjara saudara cuma belajar apa? Menantikan Tuhan. Halo! Di penjara Tuhan ajar Yusuf menantikan Tuhan. Kalau saudara masuk dalam masa-masa suasana sepertinya saudara tidak bisa kemana-mana. Itu seperti di penjara. Saudara tidak bisa buat apa-apa. Terbatas. Itu Tuhan ajar saudara apa? Menantikan Tuhan. Orang yang mau hidup dalam rencana Allah tidak bisa dilepaskan dari kata ini. Nantikanlah Tuhan. Amin. Memang menantikan Tuhan gak gampang. Yusuf aja hampir jatuh loh. Ketika di penjara dia jumpa dengan juru roti dan juru minuman. Tuhan buat satu malam. Juru roti, juru minuman dapat mimpi. Tapi terlepas dari mimpi, Tuhan juga sedang memperhatikan Yusuf loh. Tiba-tiba juru minuman mimpi. Aku mimpi 3 cabang ranting anggur bla bla bla. Lalu aku singkat cerita mengangkat kembali piala kepada Firaun. Apa artinya? Yusuf kasih tahu, mimpimu dalam 3 hari engkau akan dinaikkan, ditinggikan kembali ke posisimu. Lalu tukang roti bilang, karena mendengar arti mimpi itu baik, dia juga cerita, aku juga mimpi. Aku melihat 3 bakul roti, tapi burung-burung datang memakannya. Kurang lebih seperti itu. Lalu tiba-tiba Yusuf bilang, betul, mimpimu juga dalam 3 hari, 3 bakul roti 3 hari, engkau juga akan ditinggikan. Tapi ditinggikan, digantung, dan mayatmu dimakan burung-burung. Lalu Yusuf berpesan sama tukang minuman. Dia gak berpesan sama tukang roti, karena tukang juru roti mati gitu. Kalau nanti engkau dikembalikan, ingat-ingat aku. Betul gak? Jangan lupakan aku. Tapi Tuhan yang buat juru minuman lupa. Karena Tuhan masih mau membuat Yusuf belajar menantikan Tuhan. Amin. Soal baca ayat selanjutnya, pasal selanjutnya 42 kalau tidak salah. 41. Setelah 2 tahun. Berarti masih sabar lagi 2 tahun lagi. Saya tidak tahu berapa lama dia di istana. Karena di Alkitab tidak dicatat. Mungkin kita harus cari buku-buku lain ya. Tapi dalam masa dari juru minuman dia masih tunggu 2 tahun lagi. Wow. Ternyata hidup dalam rencana Allah tidak bisa dipisahkan dari menantikan Tuhan. Amin. Nah, ini yang kalau bahasa orang waktunya Tuhan. Tetapi saudara ingat baik. Jangan takut lewati proses. Karena di dalam proses sedemikian rupa ada penghiburan. Kita lihat Kejadian 39 ayat yang kedua. Kejadian 39 ayat yang kedua dikatakan begini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saudara, yang penting saudara jalan di dalam jalannya Tuhan. Saudara menyadari ada rencana Tuhan itu. Saudara menyadari saudara sudah dipilih Tuhan. Saudara juga menyadari bahwa proses Tuhan ada. Jangan takut, Tuhan menyertai. Amin. Keren loh. Nah,
Selanjutnya prosesnya tadi apa? Dibenci, dijual, difitnah, dipenjara. Itu belajar menantikan Tuhan. Dan yang terakhir saudara prosesnya apa? Dilupakan. Wah, itu tadi. Begitu juru minuman melupakan Yusuf, selesailah. Manusia bisa melupakanmu, tapi Tuhan tidak bisa melupakan kita, saudara. Amin. Kalau saudara diizinkan melewati lembah-lembah kelam seperti dilupakan, jangan takut. Tuhan tidak pernah lupa. Juru minum lupa sama Yusuf, tapi Tuhan tidak lupa. Kenapa Yusuf harus melewati itu, saudara? Supaya Yusuf percaya, poin keempat, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Jadi hidup dalam rencana Tuhan, ada waktunya. Tadi saya katakan 17 tahun Yusuf dipilih Tuhan. Dan 30 tahun waktu dia menghadap Firaun, mengartikan mimpinya Firaun, ya. Dan dia hidup sampai 110 tahun. Orang-orang seperti Yusuf ini bisa membuat kita terharu, menangis kalau kita melihat dengan sudut pandang yang benar. Tapi juga bisa memberikan ketakutan kalau kita melihat sudut pandang yang salah. Tapi saya mengajar saudara sesuai dengan firman Allah. Tuhan tidak merancangkan yang jahat. Amin. Ternyata setelah dilepaskan, Yusuf mengalami hal yang luar biasa. Untuk hidup dalam rencana Tuhan, poin yang terakhir. Ternyata saudara, Tuhan tidak lalai menggenapi rencananya. Amin. Tuhan tidak lalai. Saudara buka kembali tadi di Mazmur 105. Ayat ke-16 itu, ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Nah, ini artinya Tuhan punya rencana. Jadi di balik yang tidak enak pun Tuhan punya rencana. Ayat 17, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Nah, ini yang poin kedua. Tuhan pilih orangnya. Demi rencananya itu Tuhan pilih orangnya. Ayat selanjutnya, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Itu artinya diproses. Waktu saudara hidup dalam jalan Tuhan, rencana Tuhan, Anda merasa yakin Anda dipilih, berarti siap diproses. Kalau Anda gak siap diproses cuma sampai di poin 2, berarti saudara belum masuk dalam rencana Allah. Ayat selanjutnya, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya, Raja menyuruh melepaskannya. Sampai saat itu artinya apa? Tuhan belajar sampai di penjara, dilupakan. Itu bicara apa? Ada waktu Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas waktu. Dan poin yang kelima, yang tadi saya katakan, Allah tidak lalai menggenapi firman-Nya. Ayat 21, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala hartanya untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya. Itu yang namanya akhirnya saudara, Tuhan tidak lalai menggenapi firman-Nya. Kita buka 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-24. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-24. Saya bacakan buat saudara, demikianlah firman Tuhan. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Waktu saudara berjalan di jalan Tuhan, percaya Tuhan yang pegang tangan saudara. Pasti semua perjalanan saudara akan penuh sukacita. Karena Tuhan menggenapinya saudara. Jadi ini poin yang saya mau bagikan. Kita orang Kristen ada rencana Tuhan. Dan untuk bisa saudara hidup dalam rencana Allah. Yang saudara bisa baca, bisa pelajari dari sini. Alkitab yang diberikan Tuhan buat saudara. Perhatikan proses itu. Orang yang hidup dalam rencana Allah, yang pertama dia harus menyadari ada rencana Tuhan dalam segala keadaan. Yang kedua, dia akan pilih orang-orang untuk menggenapi rencananya. Saudara berdoa, apa rencana Tuhan dalam hidup saudara? Amin.
Mungkin kita nggak siap, tapi Tuhan yang tahu. Yang ketiga, kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan akan jadikan saudara indah dalam pandangannya. Tuhan akan bentuk saudara. Tuhan akan proses saudara seperti Yusuf. Saudara akan dibenci untuk saudara belajar rendah hati. Saudara akan dijual untuk saudara belajar mengampuni. Saudara akan difitnah untuk saudara belajar merelakan semuanya dan tidak membela apapun. Saudara akan diajar di penjara untuk saudara belajar apa? Menantikan Tuhan. Dan saudara akan dilupakan untuk saudara belajar waktu Tuhanlah waktu yang paling baik. Dan poin keempat, waktu Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat atau terlalu lambat. Dan poin kelima saudara, Tuhan pasti menggenapinya. Kalau karaktermu sudah baik, kalau hatimu sudah jalan, kau serahkan dirimu untuk kehendak Tuhan, maka terjadi. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya belajar saudara dalam menjalani, menikmati panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara akan mengalami banyak karunia Tuhan. Baik itu mendengar suara Tuhan, mendapat tuntunan, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, disembuhkan Tuhan, diangkat Tuhan. Itu kalau saudara ada dalam jalannya Tuhan. Jadi kalau saudara keluar dari jalan itu saudara repot. Amin. Semakin saudara di dalam jalan Tuhan, semakin nanti telinga saudara peka dengar suara Tuhan. Semakin nanti saudara mengerti. Ayub saudara dalam pasal 41 ayat 5 dikatakan begini. Dulu dari kata orang saja aku mendengar engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ternyata dari pasal 1 dia saleh, dia jujur, dia menjauhi kejahatan. Dia sedemikian taat. Itu dari kata orang. Dia mengenal Tuhan dari kata orang. Tapi dalam proses, saya gak tahu berapa tahun, Alkitab mencatat sampai 41 pasal. Nanti 42 baru Tuhan pulihkan. Selama 41 pasal itu, proses itu yang membuat dia berkata apa? Sekarang mataku sendiri melihat engkau. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Supaya kita bukan mengenal Tuhan dari kata orang. Tapi apa? Proses itu membuat mata kita mengenal Tuhan. Amin. Demikian buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Mari saudara angkat hati saudara sungguh-sungguh. Kalau ada rencana Tuhan, kesusahan seperti apapun tidak akan menggoncangkan kita saudara. Pikiran boleh tergoncang, tapi rencana Tuhan akan tetap. Jadi keadaan akhir-akhir ini, bahkan mungkin sesudah ini nanti pulih. Kita berdoa segera pulih, lalu kita masuk masa nyaman sekian tahun, kita gak tahu. Akan ada lagi saudara. Makanya persiapkan diri, akan ada lagi yang kita gak tahu. Bisa tidak terlalu parah, bisa lebih parah, bisa sungguh-sungguh sangat parah dari saat ini. Karena itu sebagai orang Kristen belajar mengerti. Tuhan pilih saudara dari awal, sejak dunia dijadikan. Untuk saudara menjadi orang-orang yang menggenapi rencana Allah itu. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Yesus sahabat. Haleluya. Yesus sahabatku, kaulah perlindunganku. Yesus, kau rajaku, kota benteng hidupku. Sekali pun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut sebab Kau besertaku.
Sekali lagi kita nyanyikan dengan iman. Yesus sahabat. Yesus sahabatku, amin. Kaulah perlindunganku. Yesus kau Raja. Yesus kau Rajaku. Oh kau benteng hidupku. Sekali pun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Ku bersyukur padamu, amin, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Sekali lagi, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. Ku memujimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Yes. Ajar kami hidup dalam rencana-Mu, ya Bapa, ya Yesus. Karena kami tahu jalan-Mu indah, jalan-Mu sempurna. Oh Tuhan, dan ampuni kami kalau kami masih terus membangun jalan-jalan kami sendiri, ya Tuhan. Buat kami meninggalkan itu dan kami masuk ke dalam jalan-Mu, ke dalam rancangan-Mu. Engkau Allah yang layak dimuliakan. Engkau pasti menepati segala rencana-Mu.
Ibarana maya se, ibarana maya mo, ibarana maya mo, ibarana maya se, ibarana maya mo, ibarana maya marana mo, ibarana maya mo, ibarana maya mo. Pujilah nama-Mu ya. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji, ku bersyukur padamu Tuhan, di setiap langkahku, di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Tuhan yang baik, kembali hamba mewakili semua yang mendengar, seluruh jemaat Tuhan dimanapun. Hari ini kami mau hidup dalam rencana-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu kerendahan hati kamilah, kerelaan hati kamilah yang memampukan kami mau jalan dalam rencana-Mu ya Tuhan. Ampuni segala kesombongan kami, kalau kami masih sering membangun jalan-jalan kami sendiri. Kami sering merancangkan segala sesuatu masa depan kami menurut pikiran kami. Tapi biar hari ini Tuhan, biarkan kami taklukkan segala rancangan kami ke dalam rancangan-Mu yang mulia. Karena kami tahu ketika kami jalan di dalam jalan-Mu, ada Engkau di situ. Dan ketika kami di jalan yang kami bangun sendiri, sekalipun begitu indahnya, tapi tidak ada Engkau di situ, maka sia-sialah ya Tuhan. Hamba berdoa berkati semua jemaat, berkati yang mendengar firman, bahkan berkati semua orang percaya di seluruh bangsa, bahkan di seluruh bumi ini ya Tuhan. Supaya semua sadar bahwa ada rencana Tuhan, dan rencana-Mu itu tetap untuk selamanya. Buat kami semua berjalan, hidup, bergerak, bersyukur atas semua itu Tuhan. Kami tidak menilai segala sesuatu menurut pandangan kami sebagai manusia. Ajar kami rela dibenci untuk ikut Engkau seperti Yusuf. Karena saat kami dibenci, kami belajar Tuhan untuk merendahkan hati. Ajar kami rela untuk dijual. Karena waktu kami dijual, kami belajar mengampuni. Ajar kami untuk rela difitnah. Karena waktu kami difitnah, kami belajar untuk tidak membela diri kami, tidak menunjukkan siapa kami. Ajar kami di penjara, sehingga ketika kami di penjara, kami rela menantikan Tuhan. Dan waktu kami dilupakan, ajar kami untuk percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, yang tidak pernah melupakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekiranya ada yang tidak berkenan dalam penyampaian hamba-Mu, hamba minta ampun ya Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Salam.